Diamond Master Lee Jianxiu ya. Beliau adalah ibu kandung saya sendiri dan Pak Ken ya. Anda sudah pasti sudah tahu mungkin. Nah, beliau ini sungguh menarik ya. Kenapa? Karena ibu saya ini seorang pengusaha yang saya bilang cukup sukses. Dalam karirnya beliau selama 40 tahun terakhir ya, dia sempat punya toko sampai 20 lebih. Dan tokonya itu bukan toko di pinggir jalan ya Bapak Ibu ya, di mall. Ada di Menteng Plaza ya, ada di mana saya Gajah Mada, di mana lagi saya udah lupa kebanyakan gitu ya. Tapi kenapa Ibu Li ini bisa ada di Atomi? Nah, itu yang menarik ya. Saya akan panggilkan. Silakan Ibu Li. Selamat malam teman-teman yang di Indonesia. Selamat pagi yang di Kanada. Saya Lee Jianxiu Diamond Master. Ingin men-sharingkan sedikit perjalanan saya di Atomi. Saya ini bukan orang MLM. Saya ini pembisnis, dagang di toko. Yang terakhir saya usahanya di Mangga 2, Pasar Pagi, grosiran. Jadi terakhir itu pada tahun 2020, saya tetap masih dagang. Kira-kira di bulan Februari saya ke Kanada. Sebenarnya di hati saya memang masih niat dagang, usaha saya masih jalan lancar. Tapi saya join di Atomi itu sejak tahun 2018. Kira-kira Atomi sudah mau masuk ke Indonesia di bulan Oktober. Saya joinnya di Agustus. Tepatnya 17 Agustus saya join. Pas Indonesia merdeka. Jadi saya join, saya tidak mengerti apa-apa karena saya orang bisnis, bukan orang MLM. Jadi diajakin sama Mike itu, Mama join, coba kasih KTP, namanya anak, ajakin, ya saya kasih aja. Tujuannya apa juga saya nggak ngerti gitu. Ya saya kasih, setelah didaftarin, ditawarin juga pakai produk-produknya. Jadi saya waktu itu juga masih ada produk dari yang lain. Kata Mac itu buang aja katanya. Jangan dipakai lagi katanya. Jadi saya coba, ternyata bagus. Ini produk Atomi. Biasanya mukanya kalau udah pakai biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ini produk Atomi kok dipakai kelihatannya lebih segar gitu. Mukanya juga lebih glowing. Dan juga belakangan Mike itu juga tawarin Hemohim. Hemohim itu waktu itu di Indonesia belum masuk ya. Pada tahun 2018-19 juga belum masuk. Tapi Mike itu beliin dari Korea. Jadi saya coba. Kebetulan saya juga memang ada sirosis, hepatitis C. Jadi saya lebih perhatikan minum terus gitu. Saya udah minum terus, saya berasa kok perut saya panas gitu, nggak enak. Saya laporan sama Mac itu, kok perut mama nggak enak ya. Sepertinya panas banget, kayak orang habis minum kuah panas tuh, panas bener gitu. Kata Mac itu nggak apa-apa, berarti mama di dalam perutnya ada penyakit sedang diperbaikin. Itu namanya apa ya? Healing apa tuh? Healing crisis. Saya sih ikutin aja, jadi minum terus gitu. Minum terus. Belakangan emang lutut saya juga sakit. Sering banget sakit. Terus Mike itu juga kirimin juga MSM. Turmasin MSM. Saya minum terus. Jadi banyak vitamin-vitamin yang direkomendasi dari Mike itu saya coba. Terasa ini produknya tuh memang bagus ya di Atomi. Jadi lama-lama saya jadi mencintai produk Atomi, tapi saya belum serius jalanin ini bisnisnya. Jadi saya sering beli, tahu-taunya saya tuh bisa dapet bonus gitu. Saya juga dilaporin sama Mac juga. Coba mama periksa tuh di rekening, udah ada bonus katanya. Saya pun nggak periksa. Saya pikir saya juga nggak butuh uang itu sih sungguhnya. Soalnya saat itu saya lagi fokus banget di dagangan saya. Dagangan saya juga cukup besar karena saya tuh namanya dagang grosiran ya. Sekali keluar barang itu ratusan juta gitu.
Jadi saya nggak pernah anggap itu uang Atomi itu buat saya perlu sekali. Jadi saya nggak pernah ngecek. Nah, sampai tahun 2020 saya tetap pakai terus itu produk Atomi. Saya cinta benar sama produknya, tapi saya tidak suka jalanin bisnisnya karena bisnis saya ini masih aktif. Akhirnya saya jalanin bisnis ini juga karena saya terdampar ke Kanada. Karena tahun 2020 itu di bulan Februari di Indonesia belum masuk COVID-nya. Saya masih ada kesempatan, kebetulan istrinya Mac itu sakit. Saya pikir saya mau kunjungin, saya datang ke Kanada. Setelah saya sampai di Kanada, ternyata COVID menyusul di bulan Maret. Jadi saya nggak bisa pulang. Rencana cuma 3 bulan di Kanada, tetapi akhirnya lockdown, semua airportnya ditutup, sedangkan tiket saya yang mau pulang bulan Mei di cancel. Jadi saya udah nggak bisa pulang. Jadi kebanyakan bengang-bengong di rumah. Akhirnya Mike itu bilang, Mama daripada bengang-bengong nontonin TV, lebih baik jalanin aja ini bisnis Atomi. Sedangkan sekarang Mama juga mau pulang, juga orang takut ketemu Mama. Mama mau jualan, juga siapa yang mau datang ke Mangga 2. Sedangkan sekarang kan lockdown. Di Kanada juga lockdown. Gimana bisa pulang? Tapi memang artinya saya belum ada di Atomi, sesungguhnya saya juga belum serius gitu. Dapat bonus juga memang karena saya suka pakai produknya gitu. Nah akhirnya Mac terus ingetin saya, ini memang mentor saya yang sangat baik. Kalau di keluarga dia adalah anak saya, tapi kalau di bisnis Atomi dia adalah mentor saya. Dia ajarin saya terus, tiap hari dia duduk di samping saya, ajarin saya cara belanjanya, cara daftarin orang, terus ceritain tentang marketing plan, terus suruh saya nontonin video Hangil Pak. Lama-lama saya mulai tertarik. Apalagi saya dengar video Hangil Pak, dia kata, kalau orang tidak suka pakai produk Atomi, jangan engkau jalanin bisnis Atomi. Tapi kalau engkau cinta sama produk Atomi, merasakan produknya bagus, harus jalankan Atomi. Jadi saya pikir-pikir, ya juga ya, saya hitung-hitung 1 bulan saya habis berapa juta untuk beli produk Atomi. Saya pikir kalau saya jalanin bisnis Atomi, berarti saya pakai produknya saya gratis dong, ya kan? Jadi akhirnya saya pikir benar juga omongan Hangil Pak itu. Jadi saya harus jalanin. Nah saya jalanin. Akhirnya tahun 2021 saya mencapai Diamond Master. Ya atas dukungan Mike juga, diajarin saya juga cukup sabar dengan hati seorang mentor, walaupun saya orang tuanya, tapi saya merendahkan diri sebagai murid. Saya mau diajar, saya mau dibimbing. Nah di situ lama-lama akhirnya saya tuh nunggu-nunggu di Kanada. Saya pengen pulang. Akhirnya namanya kita orang Indonesia, pasti kita cinta tanah air kita juga. Saya pengen kembali lagi ke Indonesia. Tapi Mac bilang, mau ngapain juga Mama pulang ke sono. Sekarang mah udah nggak bisa katanya Mama ketemu-temu orang-orang lagi COVID katanya. Sekarang pakai Zoom aja, zaman udah berubah mah katanya. Udah nggak perlu ketemu orang katanya. Jadi saya pikir juga, kalau saya ketemu orang juga nggak ketemu saya. Akhirnya saya lewat ini, telepon atau WA, hubungin teman. Mulai dari situ, saya mulain tuh semangat deh tuh. Di tahun 2020, saya udah mulain hubungin teman. Asalnya yang dari langganan-langganan di toko, saya hubungin. Terus teman-teman gereja semua dihubungin. Tapi banyak sekali orang yang blok saya. Saya sedih sekali. Kok teman-teman kok begitu ya? Saya maksudnya mau bantu dia, karena COVID ini banyak yang bangkrut, banyak yang pokoknya banyak yang terdampak lah kena COVID itu, banyak yang susah gitu. Saya mau bantu, tapi mereka malah blok saya gitu. Jadi kata Mac itu, gak apa-apa Ma, itu tandanya Mama sukses karena Mama udah kerja, berarti Mama ada yang diblok gitu. Kalau Mama nggak diblok orang, tandanya Mama nggak ngapain katanya gitu.
Ya saya pikir benar juga ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah di blok. Tapi ada juga yang bergabung sampai sekarang juga menjadi leader saya juga. Saya sangat bersyukur gitu ya. Nah akhirnya saya lama-lama tuh belajar marketing plan-nya juga. Tapi saya lebih suka nontonnya yang video Han Gil Pak, karena video Han Gil Pak itu dia sendiri yang punya Atomy, dia punya sendiri yang sistem. Jadi lebih baik saya nonton dia punya daripada leader-leader yang lain. Kecuali kalau memangnya video Han Gil Pak sudah selesai saya tontonin, baru saya nonton leader yang lain untuk mengetahui perjalanan mereka tuh suksesnya seperti apa gitu. Pasti setiap orang tuh ada ceritanya gitu. Jadi saya sekarang fokus ke Han Gil Pak dulu, saya nonton. Jadi lama-lama saya udah mengerti marketing plan-nya Atomy itu sungguh bagus karena dia unlimited, level tanpa batas. Jadi sekarang kalau saya punya member-membernya udah berapa ribu orang, walaupun saya tidak kenal siapa yang belanja. Tahu-taunya saya bangun tidur, saya cek PV, ternyata waduh udah masuk banyak banget gitu ya. Saya cari-cari siapa ya. Terus Mike bilang, maka mau ngapain Mama cari-cari katanya, pengen tahu. Itu kalau Mama udah sampai nggak kenal namanya orang itu, berarti Mama udah sukses. Dia bilang gitu. Jadi kebanyakan yang belanja itu, member-member itu siapa ya yang belanja itu saya udah nggak kenal lagi. Makin ke bawah, jadi udah nggak kenal lagi. Pokoknya saya tahu ya PV saya masuk aja, PV-nya masuk, terus nanti hari Selasa dapat pairing, terus dapat mastership ya kan tanggal 7 sama tanggal 22 gitu. Ya puji Tuhan. Jadi akhirnya saya sekarang udah memutuskan bahwa saya ini mau sungguh-sungguh lah di Atomy, sehingga tahun kemarin bulan April saya pulang ke Indonesia, toko saya oper. Saya juga merasakan dagang itu juga dalam 40 tahun saya sudah cukup capek, karena aset yang saya dapetin juga sudah membesarkan anak supaya mereka juga bisa berhasil dan sukses. Dan juga saya juga udah umurnya sekarang 74. Saya juga harusnya orang-orang juga bilang, lu ngapain sih capek-capek terus? Mau ngapain lu buka toko terus? Harusnya udah waktunya pensiun. Tapi memang jiwa dagang saya tuh dari kecil ya, dari kecil emang dibimbing sama orang tua saya itu buka toko terus gitu. Jadi udah jiwa dagang. Jadi bagaimanapun juga udah umur segini juga masih kepengen dagang. Tapi setelah saya udah jalanin Atomy, saya merasa di Atomy itu tidak ada resikonya. Dia tidak merugikan kita. Jadi apapun yang kita jalanin itu betul-betul yang sudah dipersiapkan sama Han Gil Pak. Jadi semuanya kita diberikan kemudahan. Seperti sekarang SSM. Harusnya nggak ada di mastership kan. Tapi dia berikan kesempatan orang-orang itu yang sudah bekerja keras itu supaya bisa dapat berpenghasilan. Walaupun dapat setengahnya dari SM itu. Jadi saya merasa Han Gil Pak itu betul-betul hatinya sangat mulia, sangat baik, untuk memikirkan member-membernya itu yang sudah bekerja keras. Dan juga saya merasakan orang-orang itu yang dari bawah itu memang yang paling sulit. Seperti kita bangun rumah, yang paling sulit adalah gali fondasi. Kalau dia gali fondasi sudah selesai, tinggal naik terus berapa tingkat itu udah mudah sekali gitu. Jadi saya pikir Han Gil Pak itu betul-betul sungguh baik ya orangnya ya. Jadi saya merasa perusahaan ini tuh sungguh bagus sekali ya. Jadi beda sekali dengan MLM yang lain yang saya suka dengar, walaupun saya belum pernah jalanin MLM, tapi saya dengar orang-orang banyak yang dirugikan, harus tutup poin, segala, mesti stok, bayar maintenance segala macam. Seperti saya juga buka toko juga sangat resiko sekali, karena kita grosir itu kalau nggak berani utangin orang, kita usahanya nggak besar. Saya berani utangin orang, resikonya juga ada yang nggak bayar, ya kan? Jadi dakdikduk juga, orang utang ratusan juta kalau nggak bayar bagaimana, nyesek juga gitu. Jadi utang juga kadang-kadang ditagih, galakan dia, ya kan, marah-marah gitu. Jadi ya, sedangkan juga kalau datang barang kita juga harus capek juga, kita mesti kerjain. Sedangkan Atomy, kalau konsumen kita pada belanja, kita nggak usah capek-capek, Atomy yang siapkan, yang kirimkan, yang paket-paketnya semua mereka yang kirim-kirimin. Kalau saya di toko, saya mesti pakai pegawai, mesti bayarin pegawai.
Kalau dagang lagi sepi, pegawai tetap kita mesti bayar, toko pun maintenance mesti bayar. Sedangkan kita sendiri juga harus kerjain juga untuk ngepak-ngepak gitu. Capek sekali, udah resikonya besar. Jadi akhirnya saya banding-bandingin, rasanya enakan di Atomi ya, udah nggak capek, nggak stres. Lagi kita juga punya uang, bisa bantu-bantu teman-teman di dalam kesulitan atau keluarga kita, saudara kita yang sulit. Saya pikir saya bisa donasi ke orang-orang yang memerlukan. Sedangkan kita juga punya cucu, kalau cucunya ulang tahun atau dia mau uang jajan, kita juga bisa kasih. Walaupun kita sendiri pun ada uang, tapi kita merasakan uang kita itu nggak terpakai. Jadi uang Atomi semua yang bayar. Ya kan, uang Atomi itu yang membuat kita untuk menjalankan visi-visi kita, supaya kita itu bisa menjalankan untuk donasi-donasi semuanya itu. Jadi saya pikir Atomi ini penghasilannya betul-betul passive income. Karena kita waktu tidur itu aja kita nggak sadar. Karena kan Atomi itu global ya. Dari luar negeri semua member-member, walaupun kita nggak kenal dari member ke member, kenalan-kenalan mereka, masuk ke member kita, ke jaringan kita. Jadi apa yang mereka belanja itu semua masuk ke PV kita gitu. Jadi akhirnya saya merasa udahlah, saya putuskan. Saya bilang si Mac itu sekarang mama putuskan aja lah mau di Atomi. Makanya bulan April kemarin saya pulang, tokonya saya jual kepada orang lain, tetangga. Jadi saya jual sama dia di tetangga. Akhirnya saya mau betul-betul fokus, mau benar-benar jalanin. Nah, ntar kalau saya udah sembuh dari lutut saya, operasi ini ntar tanggal 29, saya minta teman-teman tolong doain supaya semuanya lancar. Ya kan, nanti kalau udah sembuh, saya betul-betul mau jalanin Atomi. Jadi jalanin Atomi itu memang kita harus komitmen ya. Jadi ke satu komitmen kita harus rutin menjalankannya dengan konsisten. Jadi saya pikir ini saya kena lututnya sakit, saya nggak pernah pergi ke Success Academy, ya kan, one day seminar. Tapi puji Tuhan kemarin ini si Mac itu ajak saya ke one day seminar yang di Kanada. Saya merasa betul-betul termotivasi. Saya lihat orang-orang yang umur sepantaran saya itu bisa sukses gitu. Yang baju oranye, baju hitam itu yang bertiga, di tengah sebelahnya Terry, itu semua atasan kita. Itu adalah leader-leader yang udah Crown Master ya, terus Star Master. Saya pikir mereka umurnya juga seperti seumuran saya, tapi mereka bisa sukses. Ini sebagai contoh-contoh yang kita udah umur-umurnya tua. Jangan kita anggap kita tua, ya kan? Kita sekarang ini mesti jalankan visi kita. Kita menjalankan apa yang kita terima dari Tuhan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan untuk membantu orang-orang di dalam kesulitannya. Jadi saya pikir saya mau dapatkan uang dari Atomi bukan untuk diri sendiri. Jadi saya pikir gini ya, orang-orang juga banyak teman-teman bilang saya, lu ngapain sih cari duit terus katanya. Umur kita tuh udah berapa? Udah cukup capek lah, dari muda udah cukup. Tapi saya pikir apa salahnya kalau Tuhan kasih kita berkat lebih banyak, kita bisa bantu orang lebih banyak, ya kan? Orang-orang di sekeliling kita yang orang-orang kekurangan itu banyak sekali. Contohnya mereka yang sakit, mau beli hemohim aja nggak punya duit, ya kan? Kan kesian sekali. Tuh. Jadi saya pikir apa salahnya kalau saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya gitu aja, Mike. Ya, terima kasih Bu Lia. Kita berikan aplaus dulu untuk Diamond Master Lee Jianshu, luar biasa perjalanannya ya. Kalau saya bisa tambahkan ya, ibu saya ini memang dari awal saya sudah punya
impian gitu ya bahwa keluarga saya akan menjalankan aktif di Atomi. Tapi saya ingat waktu itu saya pulang pertama kali di Indonesia bulan Agustus 2019 ya, saya waktu dipanggil Atomi Indonesia untuk men-sharingkan tentang life skenario saya. Saya undang ibu saya gitu ya, mah datang nih, saya dipanggil Atomi Indonesia naik panggung gitu ya. Kan sebagai seorang anak bangga gitu ya, mau kasih lihat kepada ibunya bahwa dia sudah ya berhasil gitu ya. Waktu itu saya masih sales master. Ternyata ya atas alasan pribadi dia, akhirnya dia tidak hadir gitu ke dalam seminar tersebut, dan saya cari-cari juga nggak ada mama saya. Nah, di situ saya memutuskan dalam hati saya ya, saya memutuskan bahwa saya harus sukses di Atomi. Jadi saya bilang ke diri saya pacu diri saya, mungkin ibu saya nggak tahu, saya nggak mau menghakimi. Mungkin karena saya belum terlalu sukses gitu ya, jadi dia belum melihat peluang di Atomi. Jadi saya bilang ke diri saya pasti sukses. Ya, saya pasti bisa. Lalu apa yang terjadi di tahun ini ya, kemarin minggu lalu tanggal 12 Mei, ibu saya hadir pertama kali one day seminarnya dia yang pertama ya. Dia bilang, dan ini bukan skala besar, waktu itu yang hadir kalau nggak salah cuma 200-an gitu ya, nggak besar, tapi pada saat dia melihat yang orang seumurannya mungkin ya 70-an ini ya, dia adalah seorang Star Master, Royal Leaders Club, penghasilan 200 juta setiap bulan, dan yang ini adalah Royal Master, dan dia juga Royal Leaders Club, penghasilan 200 juta sebulan, dan ini adalah Crown Master. Ya, umurnya semua di atas 70, penghasilannya 400 juta sebulan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah semua upline leader kita ya, dan ini adalah leader yang dari Taiwan ya, penghasilan 200 juta, dan ini adalah suaminya ya. Dan ini adalah suatu pembukaan mata hati kita ya, mata jasmani kita, bahwa kalau Anda misalkan ya, Anda mau seperti saya pengen seperti Pak Mike ya, ibunya aktif menjalankan Atomi, kakaknya si Ken gitu ya, Diamond Master pun aktif menjalankan Atomi. Semua itu mulainya dari Anda sendiri. Kalau Anda sendiri aja tidak bisa membuktikan bahwa kalau Anda bisa sukses, jangan harap saudara keluarga Anda akan ikut aktif di Atomi. Jadi Anda harus buktikan ke diri Anda sendiri dulu. Saya mungkin nggak bisa sukses di Atomi, ya. Saya bisa nggak mencapai Imperial Master di Atomi, ya. Setelah itu, keluarga Anda juga pun akan melihat seperti yang Anda lihat visinya di Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.